Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara tim promotor, tim penguji, dan hadirin yang saya hormati, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, sidang terbuka promosi doktor Sekolah Pascasarjana Universitas Padjadjaran berkenaan dengan promosi doktor Saudara Panji Wiranegara saya buka. Sebelum sidang ini saya lanjutkan, saya persilakan Saudara Sekretaris menyampaikan tata tertib sidang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tata tertib acara sidang promosi doktor Sekolah Pascasarjana Universitas Padjadjaran. 1. Hadirin wajib mengikuti seluruh rangkaian acara sidang sampai selesai dengan menjaga ketertiban dan kelancaran seluruh acara. 2. Hadirin yang hadir secara daring selama sidang berlangsung tidak diperkenankan mengaktifkan audio pada aplikasi Zoom Meeting-nya, terkecuali yang dipersilahkan untuk berbicara. 3. Hadirin yang hadir secara luring pada lokasi sidang selama sidang berlangsung tidak diperkenankan menerima atau melakukan panggilan telepon genggam. Pada kondisi yang benar-benar darurat, telepon genggam dapat menerima pesan singkat tetapi dalam posisi nada tidak aktif. 4. Apabila ada di antara hadirin yang memperkirakan tidak dapat mengikuti acara sidang ini dengan baik, mohon dapat meninggalkan ruangan sidang ini. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Terima kasih. Mohon petugas mempersilakan Promovendus memasuki ruang sidang. Saya persilakan Ketua Tim Promotor menyampaikan pernyataan pendahuluan berkenaan dengan kesiapan Promovendus menyampaikan disertasinya dan mempertahankannya di hadapan sidang ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan sidang, tim pembahas, dan representasi guru besar Universitas Padjadjaran yang kami hormati, kami tim promotor Saudara Panji Wiranegara yang terdiri dari 1. Profesor Sunardi MSc PhD sebagai Ketua, 2. Dr. Dadan Sumiarsa MSc sebagai anggota, dan 3. Profesor Dr. Hafizan bin Juhair sebagai anggota. Terlebih dahulu kami akan menyampaikan pesan kepada Saudara Promovendus. Saudara Promovendus, sebentar lagi Saudara akan mempertahankan disertasi yang telah Saudara kerjakan. Menurut kami, Saudara sudah siap mempertahankan disertasi ini mengingat Saudara telah menempuh dengan baik seluruh proses perkuliahan yang terdiri dari seminar usulan riset, ujian naskah disertasi, publikasi internasional, penelaahan naskah disertasi, dan hari ini sidang promosi doktor. Kami berharap Saudara terlebih dahulu dapat mempresentasikan disertasi ini dengan baik kepada sidang yang terhormat dan kepada hadirin para tamu undangan. Presentasi ini sebagai pertanggungjawaban akademik Saudara Promovendus dan kami sebagai tim promotor. Kami juga berharap Saudara dapat mempertahankan disertasi dengan baik sebagai karya ilmiah yang dapat Saudara banggakan dan pertanggungjawabkan secara keilmuan dan guna laksana pada kehidupan di kemudian hari. Pimpinan dan anggota sidang promosi yang terhormat, Promovendus dilahirkan di Bandung tanggal 18 Juni 1989. Promovendus menempuh jenjang pendidikan sarjana pada jurusan Teknik Geologi Unpad tahun 2012 dan melanjutkan studi magister pada program Magister Teknik Geologi Unpad. Dan pada tahun 2013, Promovendus terdaftar sebagai mahasiswa S3 pada program studi Doktor Ilmu Lingkungan Sekolah Pascasarjana Universitas Padjadjaran pada tahun 2017. Mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih. Saudara Promovendus, tim promotor telah menyampaikan kepada sidang promosi doktor bahwa Saudara telah siap untuk mempresentasikan disertasi ini dan mempertahankannya di hadapan sidang yang terhormat ini. Saya persilakan Saudara Promovendus menyampaikan ringkasan disertasi. Saya berharap Saudara menyampaikan secara ringkas dan jelas dalam waktu tidak lebih dari 10 menit. Silakan. Maaf, mohon dinyalakan untuk mikrofonnya. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Dekan Fakultas, Kaprodi, para promotor, guru besar, oponen,
keluarga, dan teman-teman Prolestari. Dalam kesempatan ini, saya akan mempresentasikan penelitian saya yang berjudul Faktor Kualitas Air, Iklim, dan Hidrologi Penentu Pertumbuhan Eceng Gondok dan Pengelolaannya di Waduk Cirata. Ini merupakan latar belakang di mana eceng gondok merupakan tumbuhan akuatik yang paling invasif di dunia dengan pertumbuhannya yang sangat cepat mengakibatkan permukaan air ditutupi oleh hamparan eceng gondok. Kondisi ini mengancam biodiversitas dan aktivitas manusia di sekitarnya. Umumnya eceng gondok ini hidup pada kondisi eutrofik, bahkan dapat beradaptasi pada lingkungan yang tercemar logam berat tinggi. Saat ini Waduk Cirata sudah dipadati oleh eceng gondok sehingga menghambat aliran air dan mengganggu PLTA. Dengan demikian, hal ini cukup menarik dilakukan penelitian tentang pertumbuhan dan strategi eceng gondok di Waduk Cirata. Sebetulnya penelitian tentang eceng gondok sudah banyak dilakukan, namun karena umumnya bersifat parsial sehingga sampai saat ini belum ada negara yang berhasil menghilangkan eceng gondok secara berkelanjutan. Penelitian ini terdiri dari 4 pertanyaan penelitian yang akan diungkap, yaitu bagaimana luas hamparan, penyebaran, dan pertumbuhan eceng gondok pada musim hujan dan musim kemarau, bagaimana kondisi iklim, hidrologi, sedimen, dan kualitas air pada musim hujan dan musim kemarau, apa faktor penentu pertumbuhan eceng gondok di Waduk Cirata, dan bagaimana strategi pengendalian laju pertumbuhan eceng gondok. Tumbuhan ini awalnya berasal dari Brazil dan dikirim ke Indonesia pada tahun 1886 sebagai tanaman hias di Kebun Raya Bogor. Nah, dikarenakan berkembang biaknya umumnya dari stolon dan perkecambahan biji. Umumnya konsentrasi N, P, pH, dan salinitas, suhu udara, dan arus air mempengaruhi pertumbuhannya. Ini merupakan gambaran sumber aliran nutrisi yang dapat mengakibatkan pertumbuhan eceng gondok, di mana pertanian di Hulu Citarum, lalu juga aktivitas peternakan yang membuang kotoran secara tidak terkontrol, dan juga aliran dari limbah pemukiman penduduk, dan pemberian pelet berlebih di Waduk Cirata itu sendiri. Saya membuat sedikit ringkasan terkait metodologi penelitian ini, yaitu untuk eceng gondok luas hamparannya kami analisis menggunakan Citra Satelit Landsat 8. Lalu untuk parameter iklim, hidrologi, sedimen, kualitas air kami lakukan analisa laboratorium dan pengukuran di lapangan. Sedangkan pertumbuhan eceng gondok kami observasi di lapangan. Selanjutnya kami secara statistik melakukan analisa PCA untuk memperoleh karakteristik kualitas air dan regresi berganda untuk mengetahui faktor penentu pertumbuhan. Selanjutnya untuk mengetahui akar permasalahan pertumbuhan eceng gondok dan strategi pengendaliannya, maka kami melakukan pembuatan bagan dipsir. Ini merupakan prolokasi sampling terdiri dari 12 lokasi. Nah, setelah kami analisa dari Citra Satelit Landsat 8 menunjukkan bahwa hamparan eceng gondok pada musim hujan jauh lebih tinggi dibanding musim kemarau. Laju pertumbuhan eceng gondok pun lebih besar pada musim hujan. Selain itu, perkembangbiakan lebih cepat pada musim hujan dibanding musim kemarau. Ini merupakan gambaran parameter iklim dan hidrologi dan sedimen, dan ini merupakan kualitas air. Berdasarkan hasil analisa prinsipal komponen analisis menunjukkan bahwa kondisi kualitas air pada Waduk Cirata musim kemarau dipengaruhi oleh iklim dan aktivitas keramba jaring apung. Tingginya radiasi matahari meningkatkan suhu udara, suhu air, dan juga pemanasan di pesisir mengakibatkan adanya densitas termal yang mengakibatkan pergerakan arus. Sedangkan pemberian pakan berlebih mengakibatkan pengendapan pelet yang mengakibatkan peningkatan fosfat sedimen dan pelepasan amonia di air. Karena tingginya parameter tersebut, maka mengakibatkan terjadinya pertumbuhan alga yang mengakibatkan peningkatan pH DO dan kekeruhan organik. Lalu pada musim hujan, hasil PCA menunjukkan bahwa
aktivitas Das Citarum dan tingginya curah hujan mempengaruhi kualitas air di musim hujan, di mana tingginya curah hujan mengakibatkan limbah dari pertanian, kotoran ternak, dan pemukiman dari Das Citarum mengalir ke Waduk Cirata sehingga terjadi peningkatan amonia, fosfat, dan fosfat sedimen. Di samping itu, adanya pelarutan dari Kars Citata mengakibatkan adanya aliran kalsium karbonat ke Waduk Cirata sehingga terjadi peningkatan pH. Setelah kami analisa menggunakan multiregresi menunjukkan bahwa nitrat dan fosfat berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan eceng gondok. Semakin tinggi konsentrasi nitrat mengakibatkan pertumbuhan eceng gondok semakin meningkat. Namun ada yang berbeda pada pola fosfat dibanding penelitian lainnya, yaitu peningkatan fosfat justru mengakibatkan pertumbuhan eceng gondok terhambat karena karena kandungan fosfat di Waduk Cirata sudah terlalu tinggi melebihi kebutuhan eceng gondok sehingga menghambat pertumbuhannya. Setelah diketahui parameter yang penentu pertumbuhan, kami melakukan pembuatan bagan dipsir, di mana driving force dari pertumbuhan eceng gondok ini adalah pertumbuhan ekonomi dan urbanisasi di Hulu Das Citarum selama 20 tahun terakhir, yang mana hari ini mengakibatkan terjadinya alih fungsi lahan di Hulu Das Citarum. Pertanian berubah menjadi pemukiman dan pertanian bergeser ke lahan hutan dan lereng curam sehingga terjadi erosi yang mengakibatkan pengendapan nitrat dan fosfat di Waduk Cirata. Peningkatan ekonomi pun mendorong peningkatan aktivitas pertanian dan peternakan, yang mana hal ini dapat umumnya petani di Hulu Das Citarum menggunakan pupuk sangat berlebihan dan peternak tradisional pun mendominasi di Hulu Das Citarum. Akibatnya terjadi aliran sisa pupuk dan kotoran ternak yang mengakibatkan pengendapan nitrat dan fosfat. Di samping itu, IPAL pun di Das Citarum sangat terbatas. IPAL di Bojong Soang pun hanya mampu melayani 35% penduduk kota Bandung. Akibatnya mayoritas penduduk membuang limbah domestik ke sungai hingga mengalir ke Das Cirata. Di samping itu, keramba jaring apung pun di Waduk Cirata menggunakan pelet berlebih sehingga terjadi pelepasan nitrat dan fosfat di Waduk Cirata. Dengan demikian, konsentrasi yang tinggi nitrat fosfat di Waduk Cirata mengakibatkan ledakan pertumbuhan eceng gondok. Selanjutnya saya membuat satu strategi di mana untuk pengendalian eceng gondok ini, tahap awal yaitu pengangkutan secara manual, lalu di Waduk Cirata itu sendiri, lalu pembuatan saluran air limbah di sepanjang Das Citarum, dan juga pembuatan IPAL komunal di masing-masing subdas, yang mana terintegrasi dengan saluran air limbah itu sendiri. Dan terakhir yaitu pada Waduk Cirata itu sendiri perlu adanya sentralisasi terpusat oleh koperasi, di mana mulai dari penentuan pembudidaya, lalu pemberian pakan, lalu penampungan hasil ikan dan pemasaran penjualan pun dikelola semuanya terpusat di koperasi. Hal ini akan mencegah terjadinya investasi dari pihak luar, pemodal yang memberikan kepada pembudidaya. Hal ini akan mengakibatkan penambahan petak yang berlebih. Adapun kesimpulan dari penelitian saya itu, hamparan eceng gondok pada musim hujan lebih luas dibanding musim kemarau, dan juga perkembangbiakannya lebih cepat pada musim hujan dibanding musim kemarau. Yang kedua, karakteristik kualitas air pada musim kemarau lebih dipengaruhi oleh kondisi lingkungan di dalam waduk, yaitu iklim dan budidaya keramba jaring apung. Sedangkan pada musim hujan lebih dipengaruhi oleh limpasan Das Citarum. Yang ketiga, konsentrasi nitrat dan fosfat menjadi penentu pertumbuhan eceng gondok. Penambahan nitrat mendorong peningkatan laju pertumbuhan eceng gondok, sedangkan penambahan fosfat justru menurunkan pertumbuhan eceng gondok di Waduk Cirata. Pengendalian laju pertumbuhan eceng gondok terdiri dari 1. Pengangkutan eceng gondok, 2. Pembangunan saluran pembuangan air limbah di sepanjang Das Citarum, lalu pembuatan IPAL komunal di setiap subdas Citarum,
Dan terakhir, sentralisasi seluruh aktivitas budidaya keramba jaring apung di Waduk Cara. Demikian Ketua, berikut yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada kesempatan ini saya ingin menanyakan kepada para penguji apakah dapat menerima presentasi Saudara Promovendus dan melanjutkan sidang ini? Iya, dapat diterima. Terima kasih. Saudara Promovendus, dengan telah diterimanya presentasi saudara, maka menjadi tugas saudara untuk dapat mempertahankan disertasi ini di hadapan sidang. Saya persilakan Saudara Profesor Sunardi MSI PhD selaku Ketua Tim Promotor untuk mengajukan pertanyaan. Terima kasih Bu Ketua Sidang. Pertama saya ingin mengucapkan selamat ya Saudara Promovendus, Saudara Panji, atas capaiannya sejauh ini ya. Anda sebentar lagi mudah-mudahan bisa menyelesaikan dengan baik. Tapi yang semangat ya, suara lantang, tegap gitu ya. Biar bisa membuktikan bahwa Anda layak dapat gelar lah gitu ya. Nah, saya sudah sejak awal ya berinteraksi dengan Anda mulai dari penyusunan ide dan sebagainya ya sampai hingga hari inilah. Cuma ada hal-hal yang harus ditegaskan menurut saya. Pertama adalah ini kan persoalan eceng gondok itu memang persoalan yang sangat umum dan memang sulit diberantas ya. Bahkan ada danau yang hampir 100% permukaannya tertutup oleh eceng gondok. Jadi memang betul-betul serius ini ya. Nah, selama ini secara teoritis atau secara empiris juga memang sebenarnya pendekatan-pendekatan pengendalian eceng gondok itu berdasarkan tadi kualitas air dalam hal ini adalah nitrogen dan fosfor ya. Nah, yang ingin saya tanyakan, kenapa saudara menggunakan pendekatan-pendekatan klimatik juga hidrologi? Nah, itu secara konseptual teoritis penjelasan seperti apa? Itu ya, itu harus tegaskan. Kemudian yang kedua, kalau dilihat dari hasil ya, ternyata faktor klimatik dan hidrologi itu tidak berpengaruh ya. Dan itu mungkin tidak sesuai dengan teori ya. Nah, kira-kira penjelasannya apa? Kenapa hidrologi dan klimatiknya tidak punya efek signifikan gitu ya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, sebenarnya kalau tadi temuannya masih bertumpu karena faktor nitrogen dan fosfor, mestinya kan lebih sederhana ya. Tapi kenyataannya kalau di Cirata itu juga tidak selesai-selesai. Kira-kira apa rekomendasi Anda untuk pertama, mengapa dan rekomendasinya apa supaya bisa diselesaikan? Itu saja, Bu Pimpinan Sidang. Terima kasih. Baik, terkait dengan iklim dan hidrologi tetap dikaji meskipun akhirnya tidak berpengaruh signifikan, karena iklim dan hidrologi ini merupakan sebagai pendorong atau transport dari limbah nitrat dan fosfat dari hulu Citarum itu sendiri sebagai media transportnya sendiri. Sehingga memang secara statistik kami hitung ada disebut berpengaruh, tapi memang tidak signifikan gitu. Tapi dia memiliki kontribusi untuk membawa nitrat dan fosfat itu sendiri. Dan yang kedua, terkait rekomendasi, yaitu memang dari nitrat dan fosfat itu sendiri kita harus dikendalikan. Ya, dikendalikannya dengan cara dari mulai hulunya, akar permasalahannya yang ada di hulu Das Citarum itu sendiri gitu. Dengan metode yang meminimalisir input nitrat dan fosfat ke Das Citarum hingga Waduk Cirata. Karena mungkin yang kita ketahui pengolahan limbah di Das Citarum ini tidak sepesat perkembangan pemukiman penduduk di Das Citarum gitu. Dan juga sehingga hal ini mengakibatkan pencemarannya yang tidak terkontrol. Begitu. Terima kasih. Faktor hidrologi sama klimatiknya apa yang Anda ukur dan mengapa itu digunakan? Hidrologinya arus air dan klimatologinya arah angin. Klimatnya suhu udara. Memang untuk suhu sebetulnya dia
polanya juga sama kayak fosfat gitu. Secara teori sebetulnya kan semakin meningkat suhu maka pertumbuhan semakin meningkat. Namun kalau dari pola ini justru semakin meningkat suhu justru semakin rendah gitu. Yang artinya justru musim hujan yang lebih musim hujan atau suhu rendah itu lebih berpengaruh terhadap peningkatan pertumbuhan eceng gondok. Jadi terbalik secara teori, namun berpengaruh namun tidak signifikan. Terima kasih. Selanjutnya saya persilakan Saudara Dr. Dadan Sumiarsa MSI selaku anggota tim promotor untuk mengajukan pertanyaan. Terima kasih Ibu Ketua atas kesempatannya. Saudara Panji, selamat ya, sudah sampai tahap akhir ini ya. Mudah-mudahan cita-citanya tercapai pada hari ini. Walaupun tadi seperti Prof. Sunardi juga kita sering diskusi ya, tapi ada beberapa yang harus ditekankan di sini. Tadi ada di situ melanjutkan pertanyaan dari Pak Prof. Sunardi, fosfat ya, mengenai fosfat. Tapi ada kecenderungan kok fosfat meningkat, karena fosfat itu nutrien ya, meningkat, justru pertumbuhannya menjadi menurun. Bukan pertumbuhan, perkembangan ya, pertumbuhan kelimpahan dari eceng gondoknya ya. Oke, nah itu tolong dijelaskan. Kemudian yang kedua, tadi ada usulan, ada strategi pelibatan masyarakat ya, untuk pengendalian pertumbuhan eceng gondok di Waduk Cirata. Nah, ini spesifik gitu ya, memang umum. Ini sudah ada belum kelibatan koperasi, sehingga Saudara Prof. Pendus itu yakin dengan usulan pelibatan koperasi untuk penanggulangan dari penanggulangan pertumbuhan eceng gondok ini. Itu cukup, silakan tolong jawab ya. Terkait dengan fosfat lebih tinggi namun terjadi mengakibatkan penurunan, ini karena konsentrasi fosfatnya itu sudah melebihi batas optimum dari kebutuhan pertumbuhan eceng gondok ini, sehingga hal ini malah mengakibatkan penurunan pertumbuhan karena jaringan pertumbuhannya itu reaksinya agak agak terganggu gitu, agak terhambat akibat kelebihan nutrisi ini. Yang kedua terkait pelibatan koperasi, mungkin di Waduk Cirata ini koperasi udah banyak tapi terpecah-pecah gitu, karena ada yang satu, oh ini bawaan dari wilayah Purwakarta, satu Cianjur kabupaten, mereka punya kelompok-kelompok sendiri, koperasi-koperasi sendiri, terpecah-pecah sehingga manajemennya tersendiri-sendiri untuk mengelola seluas Cirata itu. Nah sehingga saran saya sebetulnya karena ini satu kesatuan perairan sebaiknya disatukan secara terpusat, yang mana akan terkontrol seluruh kegiatan KJA ini. Mungkin ini mengadopsi dari salah satu koperasi yang ada gitu, tapi ini sapi mungkin ya mereka tuh tunduk tidak akan menjual susu perahnya ke lokasi lain. Kalau misalnya mereka menjualnya, otomatis tidak boleh jadi peternak sapi di situ gitu. Istilahnya di monopoli gitu. Atau adapun di beberapa BUMN melakukan hal tersebut, mereka hanya dapat istilahnya melakukan penjualan dan segala macam itu hanya ke badan tersebut gitu. Sehingga hal ini akan terkontrol bila mana si pembudidaya KJA akan membeli pakan, mungkin akan terkontrol oleh salah satu koperasi. Dia berapa petak yang dia budidayakan sehingga kebutuhannya hanya berapa kilogram gitu. Sehingga tidak terjadi overfeeding. Demikian pun nanti pada saat tahap penjualan, apabila dijualnya langsung ke koperasi, maka otomatis tidak ada investor di luar yang untuk mendorong untuk meningkatkan
penambahan peta KJA itu sendiri. Gitu. Terima kasih. Lanjut tadi ya, sedikit lagi. Tadi kalau semakin tinggi fosfat pertumbuhan itu ya. Jadi saya harus ada batasannya mungkin berapa ya. Takutnya kenapa nggak dibuat untuk pengendalian? Kita tambahkan aja fosfat sebanyak mungkin supaya eceng gondok sedikit. Mati. Nah, jadi sampai tingkat berapa itu ya? Nah, ada di itu bisa tahu Prof. Andus? Itu memang ada batas optimumnya di situ. Berapa kalau penelitian berapa ppm gitu. Nah, setelah melebihi berapa ppm tersebut, dia malah menurun gitu, Pak. Tapi justru kalau kita beri fosfat lebih banyak lagi untuk memantikan eceng gondok, hal ini justru akan menimbulkan masalah baru gitu di satu waduk Cirata itu sendiri gitu. Sehingga idealnya tetap harus dikurangi sesuai nilai minimum pertumbuhan itu sendiri. Baik, terima kasih. Sebelum dilanjutkan, saudara mau minum dulu? Oh, ya. Silakan. Baik, kita lanjutkan. Kita beralih ke tim pembahas. Saya persilakan Saudara Profesor Dr. Johan Iskandar MEC selaku representasi guru besar untuk mengajukan pertanyaan, sanggahan atau bantahan-bantahan. Terima kasih Ibu pimpinan sidang. Saya juga mengucapkan selamat ya untuk Promopendus nih, dengan penuh perjuangan, tentu lama sekali ya akhirnya. Berapa semester itu, tapi akhirnya juga dengan kesabaran, ketabahan, ketekunan ya, dengan doa juga sampai ke acara puncak ini untuk mempertahankan disertasinya. Saya akan menanya dua hal ya. Pertama yang disebut adanya gangguan aquatic weeds dari eceng gondok. Kalau dilihat dari bencana, penyebab bencana, sepertinya ini bencana campuran. Campuran itu antara pengaruh manusia, antropogenik ya, dan pengaruh alam. Jadi antropogenik yang dominan kelihatannya. Maka disebut dominan karena ternyata akibat perilaku manusia yang tidak bijaksana menyebabkan juga meledaknya eceng gondok di Waduk Cirata ya. Dan saya sangat setuju dan bagus penelitiannya bahwa katanya ini sebagai state of art ataupun novelty-nya dilihat permasalahan itu secara holistik ya. Jadi melihat aspek sosial, aspek fisik, dan das juga dilihat harus lihat das hulu, das tengah, das hilir gitu ya. Jadi kejadian di Cirata ini merupakan das tengah kan, tidak lepas dari pengaruh hilir. Nah, kalau kita perhatikan dari uraian tadi bahwa faktor menyebabkan meledaknya pertumbuhan eceng gondok itu ada faktor eksternal dan internal ya. Jadi internalnya ada usaha jaring terapung, ada kalanya beri pakan, tidak habis dimakan oleh ikan, juga masuk ke lumpur, menjadi ada penyuburan air ya. Terutama mungkin kaitannya nitrat, fosfat gitu, mungkin ya dari unsur pakan itu. Lalu dari eksternalnya terurai bahwa ada kegiatan pertanian di atas, ya menggunakan pupuk juga itu, pupuk NPK itu ada nitrit, fosfat kalau musim hujan ke bawah gitu kan. Kemudian juga ada peternakan, kotoran ternak masuk ke Sungai Citarum ya. Termasuk juga yang paling parah juga nampaknya limbah rumah tangga ya, sampah, termasuk juga sisa-sisa dari kotoran manusia ya. Nah, oleh sebab itu sebenarnya tidak bisa melihat
kasus di Cirata saja, harus melihat jadi holistik. Tadi bencananya bukan hanya alam, ada perubahan iklim, perubahan musim hujan kemarau mempengaruhi juga pertumbuhan. Nah, yang jadi pertanyaan saya yang pertama, ya, seberapa jauh kalau kita sebagai peneliti ya bisa memprediksi juga dengan pertimbangan ilmiah ya, dengan tentu kompetensinya sebagai ahli. Kalau dibandingkan berapa persen faktor eksternal dan internal mempengaruhi kepada pertumbuhan si eceng gondok ini. Yang tadi katakan ya, eksternalnya itu ada dari hulu, dengan ada musim hujan langsung masuk ke Cirata, bahkan itu kalau masa pancaroba itu ada ratusan bahkan ribuan ton mati itu ikan ya, karena adanya pembalikan air, air hujan yang berat masuk ke danau lalu terbalik gitu. Jadi ada eksternal, internal. Nah, internalnya tadi ya kegiatan yang mempengaruhi di danau Ciratanya. Nah, lalu dengan adanya beberapa persen itu pertimbangannya diprediksi, kan seyogianya pembangunan itu pembangunan berkelanjutan. Jadi setiap dinas ya harusnya prioritas pembangunannya menghadapi bencana antropogenik itu berwawasan lingkungan ya. Ya, nah bagaimana sinergi antara pertanian, tadi menggunakan pupuk, kemudian juga bertani sayur, ya, dengan peternakan, dengan kehutanan. Kehutanan kan ada Citarum itu, Dasrum Hulu itu sebenarnya hutan lindung ya. Kemudian juga ada industri yang limbahnya tadi diusahakan untuk dikelola ya sebelum masuk ke sungai. Dan rumah tangga. Nah ini gimana bersinerginya secara konseptual ini sebagai ahli untuk pengelolaan melihat permasalahan terhadap pertumbuhan eceng gondok. Nah itu pertama ya. Jadi berapa persen itu kalau kita menjadi kebijakan pentingnya memperhatikan bukan internal tapi juga eksternal. Nah yang kedua sesungguhnya akhir 85 juga ya lembaga ekologi yang sekarang menjadi CES yang sebelumnya menjadi namanya diganti-ganti ya Pusat Studi Unggulan. Akhir 85 itu Prof. Otto sebagai direktur sudah membuat kasus yang holistik juga Merantu. Pertama bahwa eceng gondok itu bukan hanya dilihat secara gangguan gitu. Coba dipandang sebagai sumber daya. Nah, menurut model Prof. Otto bahwa eceng gondok dianggap stok itu berubah setiap saat. Jumlahnya akan naik kalau regenerasinya, laju regenerasi lebih tinggi daripada yang mati atau diambil. Nah, dalam kenyataannya seperti manusia logaritmik karena regenerasi lebih cepat daripada pengambilan dan yang mati. Nah, Prof. Otto melakukan upaya yang holistik. Bisakah si sumber daya yang disebut gangguan itu bukan sumber daya yang menguntungkan, diolah menjadi sumber untuk biogas. Dulu pernah cobaannya udah ada ya. Dengan biogas juga menghasilkan juga kompos. Ya, dengan menghasilkan kompos juga bisa untuk pupuk, bisa juga untuk media cacing tanah. Dan memelihara kelinci. Cacing tanah mengapa penting? Karena perlu untuk pakan ikan. Ya, ikan di Japung itu mengandalkan pakannya di luar dan itu persentasenya besar ya. Nah, kemudian juga ya untuk menanggulangi tadi memelihara marmot, kelinci. Nah, kelinci itu kan pertumbuhannya cepat sekali itu. Ya. Nah, orang Sunda secara umum tidak senang memakan daging kelinci, walaupun para turis di Lembang suka juga mengkonsumsi ya. Nah, dijadikan pelet. Hasilnya, dagingnya menjadi pakan juga ikan. Kulitnya menjadi industri untuk industri. Nah, melihat begitu holistiknya, yang menjadi permasalahannya itu sosial. Kenapa itu bisa berlanjut? Nah, dalam hal ini tadi dilakukan juga kajian ya, mengkaitkan juga sosialnya, tadi ada pertumbuhan penduduk segala macam.
Nah, bagaimana partisipasi masyarakat untuk pengelolaan tersebut? Karena tanpa partisipasi masyarakat rasanya banyak program yang kurang berhasil gitu. Jadi sumber daya itu bukan lagi menjadi gangguan, tapi menguntungkan. Ya, jadi nanti diharapkan jumlah yang diambil, dipanen menjadi sumber daya lebih besar daripada pertumbuhan si eceng gondok tersebut. Dari waktu ke waktu akan turun. Nah, dengan demikian lebih menjamin keberhasilan. Nah, bagaimana pandangan dari hasil perbandingan dengan kajian ini? Apakah program yang tadi cukup bisa diintegrasikan dengan program yang sekarang membuat mengaktifkan koperasi, kemudian membuat IPAL segala macam ya. Nah, IPAL itu menurut Pro Oto sih akan sulit karena mereka itu ya cari keuntungan sebagai industri itu. Ya terjadilah tragedi obrokamannya, keuntungan maksimal untuk pabrik, kerugian untuk masyarakat semua tidak mendapat perhatian karena itu hukum alamnya seperti itu. Maka upayanya harusnya ditingkatkan pajaknya, yang tidak mencemari pajaknya kecil, mungkin kemauan sendiri untuk memperlakukan tidak banyak mencemari. Itu konsep Oto ya. Nah, silakan tanggapi ya dua pertanyaan itu. Silakan. Mbak Prof, terkait pertanyaan pertama, berapa persen pengaruhnya antara internal dan eksternal? Apabila dilihat dari jumlahnya, internal itu 25% karena 1, jadi 1:3 gitu. Sedangkan eksternalnya pertanian, peternakan dan keramba jaring apung, jadi 1:3, sehingga internal itu hanya mempengaruhi 25%, sedangkan eksternalnya sendiri 75%. Dan hal ini pun ternyata ada sedikit korelasinya dengan luas eceng gondok, di mana eceng gondok pada musim kemarau itu sekitar 300 hektar, sedangkan musim hujan 1.200, jadi 4 kali lipat gitu. Jadi ada hubungannya juga antara perbandingan jumlah faktor itu dengan luas eceng gondok gitu. Dan juga yang pertanyaan kedua ya terkait bagaimana integrasinya. Sebetulnya dengan adanya saluran air limbah khusus yang memisahkan dengan aliran sungai, alami gitu. Lalu dibuat IPAL komunal, ya istilahnya IPAL fasilitas publik ya, umum gitu. Itu tentunya dapat menghasilkan keuntungan juga sebetulnya, dan juga keberlanjutan, karena nanti setelah limbah kotoran ternak, limbah kotoran dari pertanian, dan juga dari limbah perumahan penduduk, di IPAL itu sendiri kan bisa diproses, unsur N dan P-nya dipecah kembali dan dijadikan pupuk gitu, sehingga bisa dijual kembali, jadi sirkulasi, baru sampai tengah das dikembalikan lagi ke alam, ke hulu Das Citarum untuk dijadikan sebagai pupuk. Itu mungkin lebih menarik gitu ya, dan tidak perlu modal seperti industri yang harus istilahnya membeli bahan kimia gitu. Ini dari alam langsung, dari limbah, bahannya gratis, diolah kemudian menjadi pupuk NPK kembali gitu. Dikirim ke hulu kembali, nanti dari hulu erosi lagi, balik lagi ke saluran air, di IPAL komunal, diolah lagi, kembali lagi ke alam, ke hulu gitu. Jadi ini jadi suatu rotasi gitu ya, jadi siklus gitu, yang terus menerus gitu. Begitu mungkin dari saya. Maaf, yang kedua itu kan tadi pandangan sudah melihat holistik juga sudah pernah ada yang coba. Ya. Nah, gimana menurut pandangan peliti sekarang dengan konsep yang lama itu sebenarnya masih sejalan atau memang sudah tidak sejalan lagi? Dan tadi pertanyaan tadi bagaimana berbagai program pemerintah dinas-dinas itu parsial, sesungguhnya membangun berkelanjutan kan harusnya setiap dinas juga udah dalam membangunnya itu sudah berlandaskan pembangunan berkelanjutan itu memperhatikan semua terintegrasi. Malah sekarang itu saling bertolak belakang ya.
Jadi peternakan mengembangkan ingin produksi tinggi ternak ya, sapi perah. Nah, tidak melihat bagaimana pakannya sudah cukup nggak? Ternyata pakannya tidak perhatikan, rusak vegetasi di hulu sungai gitu kan. Bagaimana kotorannya masuk ke sungai gitu. Kemudian pertanian juga ingin produksi tinggi-tingginya sayur. Di daerah tinggi malah sayur. Nah, ini gimana? Pandangan hasil penelitian ini melihat itu untuk dari segi dinas-dinas mungkin perlu dikolaborasikan gitu ya. Sebetulnya semuanya itu dapat merusak dan dapat juga saling mendukung. Misalnya dinas pertanian dia mendorong perusahaan-perusahaan untuk terus bertani, meningkatkan produk pertanian mereka. Dan juga dinas peternakan pun sama demikian, mendorong para pelaku dan masyarakat untuk meningkatkan hasil ternak mereka. Apabila mereka bersinergi, mungkin mereka dapat berbagi limbah ternak mereka bisa dijadikan sebagai pupuknya pertanian mereka gitu. Dan juga dalam hal ini dinas lingkungan hidup pun sama demikian, limbah-limbah yang mereka terima gitu, limbah-limbah yang mereka terima dapat diolah dan juga diserahkan kembali limbah itu, diolah jadikan pupuk untuk pertanian. Jadi mereka sebetulnya dapat saling bekerja sama gitu untuk memajukan pertanian, peternakan yang berkelanjutan dan menjaga lingkungan gitu. Kalau saya seperti itu, didaur ulang gitu. Tapi Menus setuju ya bahwa pembangunannya itu hanya baru jargon ya, bukan kelanjutan itu. Ya. Prakteknya tadi seharusnya ya, tapi kenyataannya tidak lakukan kan. Iya. Terima kasih. Selanjutnya saya persilakan Saudara Profesor Dr. Insinyur Hendarmawan MSc selaku oponen ahli untuk mengajukan pertanyaan, sanggahan dan bantahan-bantahan secara daring. Saya persilakan. Baik, terima kasih Ibu Pimpinan Sidang. Saudara Propendus, pertama saya ingin mengucapkan selamat sampai ke tahap akhir ya dari yang saya ketahui. Dahulu dari mulai daftar dengan perjuangan, dan saya tahu betul karena saya memang pernah membimbing saudara di S2 begitu ya. Saya ingin sedikit meminta tanggapan saudara terkait, mungkin ini ada kelanjutan dari pertanyaannya Prof. Sunardi dan katakanlah pengaruh eksternal yang tadi disebutkan oleh Pak Prof. Johan ya. Saudara Prof. Pendus, kalau menilik Anda menyebut climate ya, tentu di situ ada curah hujan dan saudara juga membahas sebetulnya ya. Di situ pengaruh musim hujan dan sebagainya yang dikaitkan dengan curah hujan. Pertanyaan saya, kenapa saudara tidak mempertimbangkan justru indikator dari suatu intensitas hujan itulah yang menentukan, sehingga kalau saya analogkan dengan katakanlah proses sedimentasi ya, membawa entah lumpur-lumpur ataupun bahasa Anda di sini nutrisi, itu sangat berkaitan dengan tadi intensitas hujan. Saya hargai sekali apresiasi Anda sudah berjuang dengan mengukur kecepatan air sungai kan, kalau tidak salah ya. Tapi bagaimanapun juga kecepatan ini adalah satu gaya yang force-nya itu dari intensitas hujan. Sehingga sebetulnya hipotesa saya masih ada keraguan akan pengaruh yang Anda bilang
curah hujan itu tidak dominan gitu ya. Karena fakta membuktikan bahwa secara teori dan praktek di lapangan ya, pengukuran langsung dan estimasi empirikal, katakanlah perhitungan counting, bahwa nutrisi yang seberat sedimen pun, bahkan saya bidang geologis, mungkin tidak hanya sebesar itu. Pergerakan dari suatu massa material yang berat pun dengan intensitas hujan itu bergerak. Jadi saya ingin tanggapan saudara, bagaimana sampai tidak terpikir sesuatu yang sifatnya intensitas. Bukan tidak mungkin, katakanlah hasil perhitungan ini akan menjadi bagian yang bisa terkoreksi ke depan. Saya ingin tanggapan itu ya. Pertanyaan saya kedua, mungkin ini tidak terlalu terkait dengan bidang saya, hidrologi dan hidrogeologi ya. Bahwa saya teringat tadi diingatkan pula oleh Kang Prof Johan bahwa siogianya bisa memanfaatkan dalam pengertian tadi ya, ada manfaat lain yang saya jadi ingat pada saat penelitian eceng gondok yang pada waktu itu beberapa peneliti menjadi biofuel, tadi sudah disebutkan. Tapi satu hal yang saya ingin tanggapan Anda adalah pada waktu itu pemanfaatan eceng gondok menjadi biofuel itu terhenti. Kenapa? Karena pemegang kekuasaan lebih fokus ke tanaman jarak. Yang tentu saja kalau bicara kesetimbangan baru dengan produksi yang banyak, saya pada waktu itu berpikir, kenapa tidak memanfaatkan itu saja? Justru akan lebih katakanlah degradasi lingkungan juga terkurangi, kita juga dapat manfaat, sehingga ada proses sustainability dari lingkungan ke arah baik. Di sisi yang lain juga energi yang dihasilkan itu jauh lebih baik ya dari biofuel yang dihasilkan dari eceng gondok. Tapi ya kembali lagi saya punya pemikiran. Bagaimana nih tanggapan saudara, bahwa saya punya keyakinan ke depan di saat harga minyak yang terus melambung, resource makin berkurang, di sana sini green energy ini terus katakanlah dikobarkan, bukan tidak mungkin eceng gondok malah dipelihara dan nutrien malah sengaja dihadirkan. Saya ingin tahu tanggapan saudara. Kalau bahasa kasarnya eceng gondok malah ke depan itu dipelihara begitu ya, diperbanyak bahkan mungkin barangkali ya. Nah, dasarnya apa? Nah, ini yang sedang dikerjakan oleh tim Unpad kaitannya dengan Jadika, itu adalah hidrogen dari alga, dan itu konteksnya adalah bagaimana menghasilkan hidrogen dari alga yang alami saja, ya. Tapi ke depan rasanya eceng gondok ini juga bukan tidak mungkin, ya. Silakan saudara jawab. Prof, baik, untuk pertanyaan pertama terkait mengapa curah hujan tidak menjadi intensitas hujan tidak menjadi fokus gitu ya. Nah, yang pertama sebetulnya dalam penelitian ini saya sudah menyinggung terkait curah hujan ini tentunya sangat berpengaruh penting terkait transportasi nutrisi dari Hulu Das Citarum ke Waduk Cirata. Namun kenapa saya tidak melakukan intensitas curah hujan fokus gitu, diukur istilahnya data primer gitu ya. Ya karena itu keterbatasan alat dan mungkin karena keterbatasannya secara statistik kan saya harus memasang stasiun kualitas air itu harus sama dengan posisi
intensitas hujan gitu, dan yang itu yang akan kesulitan dalam prakteknya gitu. Sama stasiun gitu, tapi untuk yang stasiun hujan, apakah saya harus menugaskan atau membawa alat penangkar hujan gitu kan, itu yang agak kesulitan dulu. Jadi sehingga ini menjadi kajian dari data sekunder saja curah hujan gitu, tidak spesifik. Karena kalau kita uji statistik dari sampel kualitas air di 12 lokasi dan dihubungkan dengan stasiun anggaplah Citeko di Bogor atau Cemara di Bandung, itu agak terlalu jauh dan secara statistik, saya bicara statistik, kurang relevan gitu. Itu yang pertama. Dan yang kedua terkait mengapa eceng gondok tidak menjadi sumber daya gitu yang dapat dimanfaatkan. Kembali lagi, kalau pun kita istilahnya mengurangi eceng gondok, eradikasi atau mengambil gitu, mengambil dengan memanfaatkannya. Sebetulnya kalau kondisi di hulu itu sendiri tidak tertangani gitu ya, kita mengambil eceng gondoknya dari 50% gitu dari luas untuk berbagai macam kebutuhan, ada dari biofuel, atau ada juga buat serat fiber, ada, atau ada dari buat kerajinan, bisa buat bahan rotan. Namun yang menjadi ini akan menjadi dampak yang lebih tinggi lagi gitu. Karena beberapa penelitian di Amerika Latin atau di Afrika, pengangkutan eceng gondok yang terlalu yang sampai habis gitu, kosong, satu bendungan kosong, justru menimbulkan masalah baru, di mana selain nutrisi tinggi, logam berat pun meningkat karena hulu si pencemarnya itu sendiri tidak ditanggulangi, sehingga tidak ada yang tidak ada perangkap sedimen dan atau perangkap nutrisi, karena eceng gondok ini berfungsi sebagai perangkap nutrisi gitu. Dan logam berat sebagai hiperakumulator logam berat, sehingga apabila kita memelihara lalu kita ambil gitu, di istilahnya dipanen gitu, mungkin akan dampak lingkungannya justru lebih tinggi. Jadi lebih baik kalau dari saya tuh memperbaiki di hulunya itu sendiri gitu. Demikian, Prof. Baik, saya sedikit saja masih ini Bu Pimpinan izin ya. Saudara Promopendus, Anda kurang update lah ke ini ya, ke BMKG. BMKG itu ada data harian dan saudara bisa menghubungkan itu secara statistik. Jadi kita itu sebenarnya bisa mengakses, Anda bisa daftar, kemudian ada data harian ya. Jadi saya kira tentu saja nanti setelah pencapaian doktor bisa dikaji penelitian yang lain yang tentu saja bertujuan untuk sesuatu yang holistik, sehingga empirikal itu tidak menimbulkan katakanlah hipotesa-hipotesa yang sepenggal, begitulah kira-kira. Baik, terima kasih Bu Pimpinan Sidang. Terima kasih. Selanjutnya saya persilakan Saudara Dr. Insinyur Iskandar MSI selaku oponen ahli untuk mengajukan pertanyaan, sanggahan atau bantahan-bantahan. Terima kasih Bu Pimpinan Sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya ucapkan selamat buat Promopendus sudah mencapai tahap sidang promosi doktor. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan, tapi mungkin saya ingin informasi satu persatu saja. Dalam kesimpulan, Promopendus mengajukan 4 strategi dalam pengelolaan eceng gondok ya. Namun yang pertama kan Promopendus menyarankan adalah melalui pengangkutan secara fisik lah begitu. Nah ini dari pengalaman yang dilakukan oleh pengelola otoritas Cirata, itu pernah dilakukan dengan kerjasama dengan para pembudidaya ikan ya, dan memang eceng gondok ini membuat
seperti kasus di Ambarawa ya. Jadi rawa pening membuat pening terus tiap tahun begitu ya. Nah, apakah ini misalnya program ini bisa diaktualisasikan begitu ya tiap tahun begitu, atau Pak kita perlu misalnya kan saudara Propendus juga melakukan pemantauan menggunakan data satelit ya. Nah, apakah misalnya tidak dilakukan misalnya oleh otorita BPPC Cirata menggunakan drone begitu ya. Nah, saudara tadi menyarankan kan tidak dihilangkan sama sekali, tapi ada di muara sungainya ya sebagai biofilter lah ya. Nah, itu sehingga mungkin lebih mudah. Jadi kalau berkembang banyak musim hujan diangkat begitu kan ya. Mungkin saya pertama itu yang komentar dulu dari Prof. Pendus. Silakan. Terkait pengangkutan ya, memang tidak di drone atau apa gitu, itu metode pemetaannya gitu. Di drone dulu kita di mana lokasinya, selanjutnya ya memang dengan bantuan ya BPWC sekarang mungkin PPBJ ada itu diangkut, tapi yang sebelumnya memang mereka tidak memperhitungkan berapa removal kapasitinya gitu. Jadi sehingga hanya tidak mencapai removal kapasiti, sehingga beban atau jumlah eceng gondok diangkut dengan jumlah eceng gondok yang berkembang lebih cepat yang berkembang gitu. Sedangkan kalau dari hasil perhitungan ini memang cukup tinggi gitu. Satu hari itu harus mengangkut 3.500 ton per hari paling minimal. Nah itu dan diperkirakan selama 9 hari itu eceng gondok akan habis dengan laju seperti itu gitu, laju pemberantasannya. Nah, mungkin yang sebelumnya tidak mencapai itu karena tidak ada pertimbangan dari menghitung jumlah pertumbuhan eceng gondok, sehingga antara laju pemberantasan lebih lambat daripada laju pertumbuhan. Itu mungkin Pak. Ya, jadi mungkin hasil temuan saudara bisa nanti diaplikasikan ya untuk informasi di. Nah, kemudian yang kedua, ini kan salah satu sumber nutrisi ya untuk eceng gondok ini, terutama pada musim kemarau adalah dari KJA ya, dari KJA. Nah, ini Prof. Pendus tadi menyarankan ada satu strategi dengan pemberdayaan koperasi lah ya. Nah, ini pemberdayaan koperasi ini apakah misalnya karena koperasi yang sudah ada juga kadang-kadang tidak jalan ya itu, apakah tadi ini terkait dengan koperasi mengatur jumlah KJA-nya sehingga berkurang gitu, atau ada teknis lainnya misalnya pengaturan pakannya yang jadi sumber pencemar gitu. Mungkin bisa dijelaskan lebih teknis lah kalau bisa. Pak Dr. Iskandar, jadi untuk secara teknisnya koperasi ini terpusat mengatur dan mengelola secara keseluruhan gitu. Mulai dari kita koperasi ini bertugas memetakan berapa jumlah yang maksimum kan, kalau dari Pergub mungkin 12.000 petak gitu. Nah itu siapa yang boleh yang berhak melakukan budidaya KJA itu dia eliminir gitu, dipilah sama dia. Nah selanjutnya karena kan banyak juga sebetulnya mereka tuh dari luar gitu, bukan lagi istilahnya masyarakat terdampak dari penenggelaman Waduk Cirata, tapi udah orang-orang luar yang merantau ke situ gitu. Jadi bukan udah di luar dari itu gitu. Nah selanjutnya setelah difilter beberapa orang yang memang berhak, mereka akan dilakukan pendataan maksimum, misalnya satu pembudidaya hanya 1 petak. Nah, otomatis mereka pun pembeli pakannya pun tidak bisa sembarangan, harus ke koperasi, dan koperasi yang menentukan
dengan misalnya satu pembudidaya 1 petak, berarti 1 bulan maksimal untuk pertumbuhan ikan yang ideal misalnya hanya 1 kilogram. Jadi itu akan terkontrol gitu Pak. Jadi tidak ada lagi truk-truk, kan itu setiap muara itu hampir tiap hari itu truk dari luar membawa pakan-pakan gitu ya, tidak terkontrol. Nah sekarang itu yang hanya berhak yang menjual hanya koperasi itu sendiri, jadi terpusat gitu Pak. Terpusat dan terukur berapa orang yang berhak membeli pakan dan berapa jumlahnya gitu terdata. Dan juga terakhir penjual gitu Pak. Jadi istilahnya si pembudidaya itu tidak bisa menjual hasil mereka ke luar gitu. Jadi hanya ke koperasi, tapi koperasi pun harus memastikan kepastian ekonomi untuk membeli hasil perikanan mereka. Karena kan yang menjadi banyaknya gangguan itu mereka awalnya mungkin awalnya warga situ sebagai pemilik KJA tiba-tiba jadi pegawai gitu. Karena mereka kehilangan modal usaha, tidak tahu jual harus kemana, ya udah lebih baik KJA mereka dijual, kadang orang Jakarta, orang Bandung gitu. Memang akhirnya mereka hanya jadi pekerja gitu. Karena kepastian ekonominya tidak terjamin. Apabila koperasi mengambil alih terkait kepastian ekonomi itu, mereka siap untuk membeli hasil panen mereka. Tidak akan ada lagi investor dari luar dan tidak akan ada lagi penambahan KJA karena dorongan investor itu justru lebih tinggi karena standar hidupnya lebih tinggi mungkin bagi orang di sana dengan penghasilan 3 juta per bulan dengan panen 1 kintal 1 musim misalnya, bagi mereka mungkin cukup, tapi karena yang investornya dari Bandung mereka mungkin pinginnya 1 ton sehingga jadi dimodal ditambah, KJA-nya meningkat dari 1 menjadi 10 jadi 20, dan yang paling hebat itu dari 75 petak awal mula KJA yang didata secara itu gitu yang berhak menjadi 98.000, berarti berapa ribu persen gitu peningkatannya. Dan itu berarti bukan kebutuhan untuk orang terdampak gitu, tapi ada dorongan ekonomi dari luar gitu. Iya, mungkin yang tadi. Nah ini mungkin ini juga perlu diperhatikan juga tentang pakan ini ya. Bahkan juga mungkin ada satu inovasi pakannya selain mungkin tadi eceng gondok bisa jadi sumber daya misalnya untuk dengan fermentasi sebagai sumber pakan ikan juga untuk mengurangi biaya pakan, dan juga mungkin nanti karena kan sumber NP dari pakan ikan yang loss ke jadi perairan itu, nah itu harus ditangkap. Ya mungkin salah satunya mungkin ada teknologi yang disarankan untuk oleh koperasi itu adalah KJA yang ramah lingkungan dengan ada trap di bawahnya sehingga pakannya itu tidak terbuang gitu ya, bisa dimanfaatkan nanti misalnya untuk pupuk cair lah begitu. Nah ini satu lagi, nah dalam riset Promopendus ini kan secara holistik ya, secara holistik. Apakah itu merupakan satu-satunya novelty atau ada novelty yang lain yang diperoleh dari hasil riset ini? Yang terkait yang mana maaf Pak? Ini kan Promopendus mengaji dari berbagai aspek ya, aspek tadi misalnya dari faktor kualitas iklim, hidrologi ya untuk pertumbuhan eceng gondok. Apakah ada temuan lain dari hasil riset ini misalnya yang dominan mempengaruhi perkembangan eceng gondok yang belum dilakukan oleh riset sebelumnya? Ya, baik, terima kasih. Mungkin yang membedakan penelitian sebelumnya yaitu kebanyakan yang sebelumnya hanya membandingkan bagaimana pengaruh gelombang air atau kecepatan arus terhadap eceng gondok dan bagaimana hanya parsial gitu, bagaimana pengaruh udara, bagaimana pengaruh NP. Nah, kemudian yang membedakan dengan penelitian ini saya menggabungkan semuanya dan secara statistik yang paling signifikan yaitu nitrat fosfat gitu.
dibanding yang iklim hidrologi gitu. Itu Pak. Ya, cukup. Terima kasih pimpinan sidang. Terima kasih. Selanjutnya saya persilakan Saudara Dr. Insinyur Lukman MSc selaku oponen ahli untuk mengajukan pertanyaan, sanggahan dan bantahan-bantahan melalui daring. Assalamualaikum warahmatullahi Silakan. wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada kami untuk menghadiri sidang terakhir ya. Saudara Panji, mohon maaf saya tidak bisa hadir langsung. Pertama-tama mungkin saya mengucapkan selamat ya pada Saudara Panji hingga hampir menyelesaikan studinya hingga di penghujung ini. Mudah-mudahan ke depannya Saudara Panji bisa mengembangkan memanfaatkan ilmunya untuk kepentingan yang memang Mohon maaf suaranya tidak muncul. Oh, tidak muncul ya? Ya, sekarang sudah. Ada. Oke, Ya. oke, kurang keras. Jadi saya ucapkan selamat dulu nih kepada Saudara Panji ya atas selesainya tugas akhir dari studinya S3. Mudah-mudahan kedepannya bisa ilmunya bisa bermanfaat bagi pengelolaan lingkungan perairan. Mohon maaf, jadi kami tidak bisa hadir secara langsung dan untuk itu mungkin saya ada beberapa catatan atau mungkin ya mohon penjelasan atau dari pihak Promovendus ini. Saya sebenarnya sangat mengucapkan menilai keberanian dari Bapak Panji ini ya, meneliti eceng gondok di suatu perairan, yang mana kalau kita lihat kan dinamikanya eceng gondok juga sangat tinggi, dinamika massa airnya juga sangat tinggi terkait nutrien karena berbagai sumber, sehingga saya sedikit mempertanyakan sebelumnya dalam uji petik pertumbuhan eceng gondok yang hanya dilakukan di 3 lokasi waktu itu. Apakah ini representatif, dan juga karena eceng gondok itu kalau di daerah dangkal itu dia akan tumbuh tinggi dibanding yang di perairan terbuka. Tapi memang ya apapun itu harus dilaksanakan. Dicari solusinya. Terus yang mungkin ini kan eceng gondok kan menjadi perhatian ya, satu hal di mana-mana menjadi masalah, dan mungkin ini nanti Saudara Panji bisa menjelaskan sebenarnya kenapa sih sebenarnya kita ini harus memaksakan eceng gondok ini istilahnya dieradikasi ya. Apalagi kalau tadi disampaikan mungkin sebelumnya ternyata kan kapasitas atau kemampuan eradikasi dari pengelola itu relatif rendah ya. Saya tidak tahu nih berapa persen sebetulnya, mungkin nanti bisa dijelaskan kemampuan eradikasi dari pihak pengelola ya untuk eceng gondok ini di Cirata. Karena kalau tadi lihat harusnya kan 3.500 ton per tahun per hari malah. Dan mungkin yang sering diabaikan tadi mengenai eceng gondok itu kan mereka itu kan kadang-kadang juga hanyutan ya, yang mungkin tidak kadang-kadang jadi bukan masalah di intern dari Pak Indus sendiri. Itu mungkin yang belum perlu evaluasi juga apakah ada aliran dari hulu atau tidak. Yang kedua itu sebetulnya banyak uji pemanfaatan dari eceng gondok ini sudah dilakukan, dan mungkin satu informasi yang saya pernah diskusi dengan pihak pengelola terutama dengan Jatiluhur. Jadi uji coba itu seperti penggunaan
apa namanya biogas, terus penggunaan ekoan. Bagi mereka itu tidak cukup untuk mengurangi eceng gondok yang tadi dikaitkan dengan laju pertumbuhannya yang cepat. Jadi mungkin ini tadi juga disampaikan sebelumnya ada pemanfaatan yang dilakukan oleh lembaga ekologi Unpad. Dan memang mungkin kalau ini apa namanya Provendus ini bisa melihat ya suatu pengalaman ya atau satu situasi. Kita ini pernah mengalami dulu zamannya invasif mungkin tahun 2000-an ya kalau nggak salah. Invasif dari keong emas ya. Bahkan saya pernah diminta untuk mensurvei di pantai utara di apa namanya pesisir ya di pesawahan pantai utara Jawa. Kenyataannya memang tidak ada jadi masalahnya itu. Ternyata mereka bisa memanfaatkan untuk apa namanya pakan ikan dan bahkan pakan bebek. Artinya itu kan tidak jadi masalah ujungnya ya. Jadi ini terobosan itu memang bagaimana sih meningkatkan pemanfaatan. Kedua mungkin kita sering dengar kasus ya. Ikan mas itu di Australia itu kan menjadi invasif ya. Spesies invasif, ikan invasif. Tapi di kita kan enggak. Kenapa? Ya karena kita makan gitu. Orang kita suka, orang Jawa Barat terutama ya, memakan ikan mas. Akhirnya kan hanya dengan itulah barangkali yang mungkin bisa menjadi terobosan ya. Karena tapi mungkin harus hati-hati juga nih. Kalau tadi dikatakan dari apa namanya bahwa eceng gondok kan juga mengakumulasi logam berat. Yang mana kita tahu daerah industri itu kan ada tersebar di wilayah Bandung ya. Itu memang juga harus perhatian, terutama kalau kita menjadikan pakan ikan. Sudah ada ide dari rekan saya yang mungkin kalau ada ini Unpad bisa menindaklanjuti atau bagaimana. Rekan saya sudah masih diskusi sebetulnya. Mau penelitian tentang pemanfaatan bagaimana apakah bisa. Saya juga belum tahu ya diskusi dengan orang Maggot ya. Apakah bisa eceng gondok diolah untuk menjadi maggot? Tapi kan maggot itu nanti kan dikasih makan ikan untuk sebagai subsidi pakan. Nah itulah yang saya bilang itu memang harus dikaji dulu nih. Dalam arti eceng gondok di daerah Bandung, di daerah Waduk Saguling, Cirata, Jatiluhur, sebenarnya kan barangkali itu kan dia menyerap logam berat dan variasinya pasti ada tuh antara hulu hilir. Nah itulah yang mesti dikaji dulu sebetulnya bioakumulasinya itu ada enggak di ikan. Nah itu mungkin salah satu yang kita ada teman kami dari BRIN, dari Pusat Riset Bioindustri itu memanfaatkan eceng gondok ya. Asalnya bisa saja namanya teknologi kan mungkin, cuman kita harus hati-hati terkait pemanfaatan untuk kebutuhan pakan. Kecuali kalau kita pakainya untuk misalnya yang lain. Cuman memang kalau ada ide penggunaan eceng gondok untuk hiasan atau barang kerajinan, itu kenyataan tuh eceng gondok yang tumbuhnya di rawa-rawa yang tinggi-tinggi gitu kan. Tapi untuk yang di perairan yang umumnya rendah dangkal pendek dan dia hanya untuk yang terapung itu sebenarnya nggak cocok gitu. Jadi itu mungkin catatan saya terhadap dokumen disertasi ini dan juga saran barangkali untuk tindak lanjutnya untuk di tingkat pemanfaatannya. Cuman yang tadi mungkin sebetulnya yang tingkat dari kita ini sebetulnya terhadap eceng gondok yang ada ini dan juga tadi dikatakan nanti kalau dihabiskan ada dampaknya.
jangan dulu ke arah situ, nanti tetap kita harus memusnahkan lah, karena mungkin saudara eh, Panji kan udah tahu dampak dari eceng gondok itu melimpah di perairan. Saya itu aja mungkin, silahkan saudara Panji menanggapi catatan saya. Terima kasih atas kesempatan waktunya. Silakan langsung dijawab. Baik, terima kasih Pak Dr. Lukman. Baik, yang pertanyaan pertama terkait mengapa sampel hanya 3 gitu dan ada yang di muara dan tidak diklasifikasikan gitu. Jadi karena penelitian ini pengambilan sampel ini dengan pertimbangan simple random sampling gitu ya, tidak di cluster, sehingga menganggap bahwa 3 lokasi itu memiliki peluang yang sama atau dianggap sampel dianggap generalisir, karena yang disebut lokasi muara pun bukan betul-betul muara sebetulnya, tapi boleh dibilang pesisir waduk yang masih kedalamannya masih tidak berbeda jauh dengan posisi yang di tengah gitu, sehingga masih dalam posisi di waduk, bukan muara berarti yang masuk menjorok ke dalam sungai. Jadi semuanya memang sampelnya di waduk Cirata gitu. Yang kedua terkait kemampuan pengelolaan eradikasi waduk itu sendiri. Kalau dalam kajian saya sih ini lebih ke arah berapa kapasitas yang perlu dicapai, laju pengangkutannya, itu lebih ke arah situ. Terkait dengan kemampuan pengelolaan, mungkin apabila memang adanya dukungan dari pemerintah, pasti akan diusahakan untuk melakukan pengangkutan sebesar apapun gitu. Dan yang ketiga terkait inovasi eceng gondok, terkait apakah menjadi pakan, biogas atau biofuel dan sebagainya gitu. Tentunya karena Cirata ini lebih banyak berasal di daerah hulunya, banyak tercemar, selain nutrisi juga ada industri sehingga banyak mengandung logam berat gitu. Dan akan dikhawatirkan apabila sebagai pakan ternak atau pelet dan sebagainya. Dan terkait penelitian pun banyak yang mengukuhkan bahwa eceng gondok bisa sebagai biogas atau biofuel. Namun kembali lagi secara hitung-hitungan mungkin ada analisanya dari segi kelayakan biaya, mana yang dipilih, apakah ada eceng gondok atau ada alga atau dari kotoran sapi, beragam. Itu tergantung dari pertimbangan dari pemerintah itu sendiri gitu, sebagai stakeholder gitu. Tapi intinya mungkin yang paling menarik terkait bagaimana eceng gondok ini bisa sebagai sumber daya, yaitu dikelolanya sebagai benda yang bukan dikonsumsi. Memang sudah ada kegiatan-kegiatan di sana pemanfaatan eceng gondok sebagai bahan kerajinan, ada tas, bahan-bahan peci, dan penelitian terbaru pun ada diolah menjadi serat fiber gitu ya. Ternyata serat fibernya juga cukup baik gitu. Nah itu tinggal nanti program apa yang program apa yang akan dipilih, namun intinya menjadikan eceng gondok ini bukan sebagai bahan makanan gitu, bahan pakan ternak gitu. Itu mungkin Pak Lukman. Terima kasih. Mohon itu sebentar. Yang maksud saya itu kemampuan pihak otorita ya mengangkat eceng gondok itu sebetulnya berapa besar sih per hari ya, kan mereka setiap hari melakukan. Apalagi kalau tidak salah sekarang kan di Cirata kan sudah dipasang juga ini ya
pembangkit listrik tenaga surya ya kalau nggak salah. Itu saja mungkin yang ingin saya ketahui ya. Terima kasih ya. Ya, terima kasih. Ya, terkait kemampuan pengelola itu sendiri, itu mungkin pengelola gitu yang mengetahuinya gitu. Dan karena sudah agak berbeda mungkin Pak, sekarang tuh pengelolaan di Bendung Cirata, pengalaman saja ya setelah kemarin kita pertama tuh SHR ya Pak ya. Saya menghadap ke kepala bendungan ya, reaksinya itu ditolak mentah-mentah gitu Pak. Seperti mahasiswa S1 gitu. Mohon maaf gitu. Itu PBJ gitu. Jadi kan kalau dulu BPWP ya BPWC mungkin mereka mengerti gitu ya akan keilmuan gitu. Oh ya ini perlu untuk keilmuan gitu. Bisa dibantu gitu. Karena mungkin badan pengelola Waduk Cirata mungkin agak sedikit semi dinas gitu. Nah sekarang udah levelnya kan BUMN, PT BJB. Jadi bagi mereka yang utama produksi, sudah bukan lagi minta data apa gitu. Gitu. Jadi saya hanya meminta debit fluktuasi muka air tanah saja, fluktuasi muka air bendungan itu ditolak mentah-mentah gitu. Gitu. Terima kasih Pak. Baik, Terima kasih. Terima kasih Dr. Lukman. Hadirin yang saya hormati, dengan selesainya pertanyaan dan bantahan dari para penguji, sidang saya tunda guna memberikan kesempatan kepada tim penguji untuk memberikan penilaian. Kami persilakan tim pembahas penguji untuk memberikan penilaian di ruang rapat, dan Saudara Promovendus serta para hadirin dipersilakan untuk istirahat. Saudara-saudara, tim promotor, tim penguji, serta representasi guru besar, serta hadirin yang saya hormati, sidang saya buka kembali. Silakan Promovendus dipanggil untuk memasuki ruang sidang. Saudara Promovendus, pimpinan dan anggota sidang telah melaksanakan rapat penilaian tentang disertasi saudara berdasarkan nilai-nilai yang saudara raih dalam seluruh perkuliahan yang terdiri dari seminar, usulan riset, ujian naskah disertasi, publikasi jurnal internasional, penelaahan naskah disertasi, dan sidang promosi doktor yang diselenggarakan pada hari ini, maka kami nyatakan bahwa saudara lulus pada doktor bidang ilmu lingkungan dengan yudisium sangat memuaskan. Oleh karena itu, sesuai dengan tradisi akademik, maka mulai hari ini saudara berhak menggunakan gelar doktor. Saya atas nama Rektor Universitas Padjadjaran mengucapkan selamat. Ucapan selamat juga disampaikan kepada keluarga saudara yang selama ini mendukung upaya saudara meraih gelar akademik tertinggi ini. Mudah-mudahan keberhasilan saudara ini akan membawa keberhasilan lainnya di masa yang akan datang. Hendaknya disadari bahwa gelar doktor bukan sekedar menambahkan 2 huruf di depan nama saudara, tetapi membawa tanggung jawab untuk senantiasa mengembangkan ilmu pengetahuan, khususnya bidang ilmu yang saudara tekuni, untuk disumbangkan bagi kesejahteraan bangsa dan negara. Ijazah doktor tidak diserahkan pada siang ini, tetapi diserahkan nanti pada upacara wisuda Universitas Padjadjaran yang akan datang. Sebagai bukti kelulusan saudara dalam sidang promosi doktor ini, kami serahkan sertifikat kelulusan sidang promosi doktor atas nama saudara Dr. Panji Wiranegara. Selanjutnya saya persilakan Ketua Tim Promotor untuk menyampaikan kesan, pesan, dan harapan bagi doktor baru ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
pimpinan sidang dan seluruh tim pembahas, kami mengucapkan terima kasih atas keputusan sidang promosi doktor hari ini. Kami juga menyampaikan rasa terima kasih kepada hadirin yang telah mengikuti sidang promosi doktor Saudara Panji Wiranegara. Saudara Dr. Panji Wiranegara, kami merasa gembira saudara telah dinyatakan lulus pada sidang promosi doktor ini dengan yudisium sangat memuaskan. Ya. Kami telah berusaha membimbing saudara dengan sebaik-baiknya sebatas kemampuan kami. Keberhasilan saudara hari ini merupakan bukti atas kesungguhan dan ketekunan saudara menempuh segala rintangan yang saudara hadapi. Saudara Dr. Panji Wiranegara, kami bangga pada saudara. Jadikanlah peristiwa ini merupakan sejarah terpenting dalam hidup saudara yang patut untuk dikenang. Kami berharap semoga peristiwa ini merupakan titik tolak keberhasilan saudara menempuh kehidupan selanjutnya. Kami mengucapkan selamat kepada saudara dan menyampaikan rasa bahagia kami kepada keluarga saudara. Sejak hari ini berakhirlah sudah ya tugas kami membimbing saudara. Mudah-mudahan hubungan baik selama ini akan tetap terjalin selamanya. Kami sangat berharap saudara tetap menjaga integritas saudara sebagai alumnus Universitas Padjadjaran. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada pimpinan sidang dan seluruh anggota sidang yang terhormat. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Rektor atau Ketua Senat Universitas Padjadjaran yang telah menunjuk dan mempercayai kami sebagai tim promotor Saudara Dr. Panji Wiranegara. Kami tim promotor, 1 Profesor Dr. Sunardi sebagai Ketua, 2 Dr. Dadan Sumiarsa MS sebagai anggota, 3 Profesor Dr. Hafizan bin Juwahir sebagai anggota. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Sebelum sidang saya tutup, saya persilahkan Dr. Panji Wiranegara menyampaikan ungkapan rasa syukur dan kebahagiaan berkenaan dengan telah selesainya studi saudara pada Sekolah Pascasarjana Universitas Padjadjaran. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya sangat bersyukur atas kelulusan saya, atas yang diberikan gelar oleh Universitas Padjadjaran terkait Doktor Ilmu Lingkungan, dan saya akan mengaplikasikannya terkait pertimbangan lingkungan mulai dari lingkungan keluarga, tetangga, lingkungan sekitar, dan mudah-mudahan bermanfaat bagi seluruh Indonesia. Dan saya mengucapkan sebesar-besarnya kepada Profesor Sunardi selaku Ketua Promotor, Dr. Dadan dan Prof. Hafizan dalam berbagai saran, berbagai motivasinya dalam studi di Doktor Ilmu Lingkungan ini. Dan juga tak lupa para oponen mengkoreksi dan memberikan saran masukan dan memperkaya ilmu dan materi dalam penyelesaian disertasi ini. Dan tak lupa juga yang paling spesial mungkin oponen Prof. Hendarmawan, karena beliau yang paling memotivasi masuknya saya di S3 ini. Dan juga keluarga dari kedua orang tua, yaitu Pak Diat dan Ibu Nurul, dan juga istri yang sempat dulu kita berdiskusi bagaimana apabila saya masuk doktor, dan juga kepada mertua gitu Pak Ruslan dan Ibu Misaryani, dan mereka semua mendukung saya dalam studi di S3 ini. Mungkin memang cukup waktu yang sangat lama dan pasti akan berlalu. Terima kasih kepada Dekan, Pak Kaprodi beserta jajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Dengan mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan terima kasih kepada tim promotor, tim penguji, representasi guru besar serta hadirin sekalian, sidang dinyatakan selesai dan ditutup. Kami persilakan Saudara Dr. Panji didampingi keluarga berdiri di depan untuk menerima ucapan selamat dari para hadirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.